Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang perencanaan lokasi pabrik. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan harus mempertimbangkan untuk mencari pabrik yang baru di lokasi yang baru. Pertama adalah penentuan lokasi pabrik dikarenakan perusahaan mengalami perkembangan sehingga perusahaan harus diperluas. Nah, memperluas perusahaan diantaranya dapat dilakukan dengan menambah luas bangunan pabrik. Apabila pada bangunan awal tidak mencukupi untuk diperluas atau tidak memungkinkan untuk diperluas, maka tentunya perusahaan membutuhkan tempat yang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perusahaan harus mau tidak mau mencari alternatif lokasi di tempat yang baru. Jadi alasan yang pertama adalah karena perusahaan berkembang dan membutuhkan tempat baru untuk perluasan perusahaan tersebut. Perluasan perusahaan dengan menambah lokasi pabrik di tempat yang baru, ini merupakan salah satu indikator bahwa perusahaan berkembang. Ya, nah perkembangan perusahaan ini tentu harus didukung oleh kelengkapan fasilitas sarana prasarana untuk mengembangkan usahanya tersebut. Nah, penentuan lokasi pabrik di tempat yang baru ini merupakan perencanaan jangka panjang yang keputusannya harus betul-betul tepat, strategis, dan dapat memberikan keuntungan ya, dapat memberikan prospek yang baik ya bagi perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, ketepatan dalam pemilihan lokasi pabrik yang baru, ya, ini merupakan salah satu penentu kesuksesan perusahaan di masa yang akan datang. Dan tentunya sebaliknya, apabila perusahaan mengalami kesalahan dalam pemilihan lokasi pabrik, maka ini akan menyebabkan inefisiensi atau menyebabkan pemborosan dalam investasi. Penentuan lokasi pabrik ini akan menentukan efektivitas dan efisiensi. Nah, di antaranya terkait dengan efisiensi adalah adanya pemborosan dari sisi biaya ya, baik biaya tetap maupun biaya variabel, dan tentu akan menentukan hasil profit ya yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Nah, ada beberapa alternatif ya, di antaranya yang pertama, perusahaan dapat memperluas dari fasilitas yang ada apabila memang masih bisa diperluas. Kemudian, tidak menjual lokasi yang ada ya, tetapi menambah di lokasi yang baru. Jadi memiliki cabang seperti itu ya, atau memiliki pabrik di tempat yang baru. Kemudian yang ketiga, menutup fasilitas yang ada di satu tempat dan membeli tempat yang lain yang mungkin dianggap lebih strategis. Nah, selain dari adanya perkembangan perusahaan yang menuntut perusahaan mencari lokasi baru untuk pengembangan usahanya, mendirikan pabrik baru, juga disebabkan karena pertimbangan-pertimbangan dari sumber daya ya, misalnya perusahaan melihat ada keterbatasan dalam hal listrik, air ya, atau sumber daya lainnya yang menyebabkan perusahaan tidak bisa beroperasi di tempat yang lama dan harus mencari tempat yang baru yang memberikan yang menjadi solusi atas masalah keterbatasan sumber daya tadi. Atau bisa juga karena perusahaan
dalam aktivitas operasionalnya menggunakan gedung yang bukan milik sendiri ya, tetapi disewa. Nah, ketika penyewaan berakhir, maka perusahaan tentu harus penyewaan berakhir dan tidak disewakan kembali, nah perusahaan harus mencari alternatif tempat penggantinya, ya. Kemudian adanya demand yang tinggi ya dari masyarakat terhadap produk perusahaan. Nah, ketika perusahaan tidak dapat memenuhi karena keterbatasan fasilitas produksi, nah tentu ini akan sangat merugikan ya dan mengurangi profit yang bisa diperoleh perusahaan. Nah, karena itu perusahaan harus berpikir untuk mencari tempat produksi yang baru. Seandainya belum bisa membeli, nah perusahaan bisa mencari alternatif ya dengan menyewa tempat atau tempat produksi di lokasi yang berbeda. Ya, kemudian disebutkan juga ini yang alasan ekstrim, yaitu kalau keberadaan perusahaan di satu wilayah itu tidak diterima ya secara dalam kehidupan sosial di masyarakat. Misalnya perusahaan dianggap melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, misalnya limbahnya mencemari lingkungan, atau perusahaan tidak bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, misalnya dalam program CSR-nya dan sebagainya. Nah, ada penolakan-penolakan atau juga mungkin ya bisa jadi produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu tidak bersesuaian dengan keyakinan masyarakat atau masyarakat memiliki pemikiran yang berbeda ya dengan perusahaan dalam berbagai hal lah. Jadi tidak terjadi harmonisasi ya antara visi misi perusahaan dengan budaya masyarakat setempat. Nah, ini bisa menjadi juga salah satu penyebab perusahaan harus mencari lokasi baru. Tapi ini jarang sekali ya. Biasanya yang paling banyak itu alasan mencari lokasi di tempat yang baru disebabkan karena perusahaan berkembang ya, tidak cukup dengan fasilitas yang ada tidak bisa diperluas sehingga perusahaan nggak mau mencari tempat lain ya untuk meningkatkan fasilitas produksinya. Kemudian disebabkan juga karena demand-nya meningkat ya, permintaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan perusahaan itu meningkat sehingga perusahaan mau nggak mau harus menambah tingkat produksi ya diantaranya dengan memperluas ya, mencari lokasi yang baru. Beberapa faktor utama ya tadi sebagaimana dijelaskan, yang pertama adalah alasan efisiensi, kemudian alasan sumber daya ya, ketidaktersediaan sumber daya, kemudian yang faktor yang non prioritas ini misalnya ya ada beberapa nih, ada banyak ya, di antaranya rencana masa depan pabrik, kemudian kemungkinan diperluas, tersediaan air, ketersediaan listrik ya, lalu peraturan pemerintah, sikap masyarakat, iklim, dan sebagainya ya. Nah, ini bisa dipelajari ya. Nah, saya akan masuk ke bagian perhitungannya ya. Ini ada 2 metode dalam perhitungan biaya transportasi. Yang pertama adalah dengan model Northwest Corner Rule atau NWCR dan yang kedua dengan Vogel Approximation Method. Nah, kenapa dalam model transportasi ya, dalam pembahasan lokasi pabrik ini dibahas ya model transportasi karena ketika pemilihan lokasi pabrik itu salah satu yang dipertimbangkan adalah masalah transportasi. Biasanya perusahaan akan mencari lokasi pabrik itu di tempat-tempat yang strategis ya, yang dalam pertimbangannya bisa meminimumkan biaya atau biaya transportasi atau biaya distribusi. Nah, karena pertimbangan itu maka banyak perusahaan yang misalnya memilih lokasi di tempat sumber daya, di tempat perusahaan mendapatkan suplai bahan baku, atau mencari tempat di mana biaya transportasinya murah gitu ya. Oleh karena itu pertimbangan terhadap biaya transportasi ini merupakan salah satu pertimbangan utama atau prioritas. Oleh karena itu maka perhitungan yang diberikan, yang akan dijelaskan dalam sesi pembahasan mode transportasi ini adalah model transportasi dengan NWCR dan Vogel's Approximation Method. Nah, ada 2 model ini
Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, model Northwest Corner Rule atau biasa disingkat NWCR ya, atau metode sudut barat laut. Nah, kita coba langsung saja ke mode perhitungannya. Ini sebagai contoh, suatu perusahaan mempunyai 3 buah pabrik di lokasi yang berbeda ya, katakanlah pabriknya namanya P1, P2 dan P3 yang menghasilkan barang produk X ya, yang akan didistribusikan ke 3 tujuan pasar, yaitu T1, T2 dan T3. Nah, misalkan dalam soal ini diketahui kemampuan menghasilkan barang ya P1 90 ton, P2 60 ton, dan P3-nya 50 ton. Sedangkan kebutuhan masing-masing pasar, T1-nya 50 ton, T2 110 ton, dan T3 40 ton. Kemudian diketahui juga ongkos angkut barang dari masing-masing ke pabrik ke masing-masing pasar, diantaranya dari P1 ke T1 20.000, dari P1 ke T2 5.000, dari P1 ke T3 8.000, dari P2 ke T1 15.000, dari P2 ke T2 20.000, P2 ke T3 10.000, dari P3 ke T1 25.000, dari P3 ke T2 10.000, dan dari P3 ke T3 19.000. Ini adalah ongkos distribusi ya, biaya distribusi atau biaya pengalokasian barang dari pabrik ke tujuan. Nah, ini pabriknya kebetulan ada 3, ada P1, P2, P3. Ini pabrik di 3 lokasi yang berbeda. Kemudian tempat distribusinya juga pada lokasi yang berbeda. Nah, pabrik alokasi ini bisa dari pabrik ke pasar ya, tujuannya ini bisa pasar, bisa pemukiman penduduk, misalnya warung-warung atau agen-agen ya. Nah, jadi dari pabrik mendistribusikan ke target ya, dan ini adalah detail daripada biaya transportasinya baik dari P1 ke T1, P1 ke T2 sampai dengan P3 ke T3. Nah, soal ini ya yang dinyatakan angka-angka ini ya, ini dapat kita sajikan pada tabel awal yang formatnya seperti ini ya. Jadi ada tujuan ya, kolom tujuan ini di baris paling atas ya, tujuan, kemudian ada kapasitas sumber. Nah, di sini ada sumber di ini di baris paling atas kalau tujuan, kalau sumber di kolom paling kiri ya, paling kiri ya. Nah, ini untuk tujuan ini ada T1, T2, T3 ya, untuk sumbernya ini dari P1 ini pabrik 1, pabrik 3, kemudian di baris paling bawah ini ada kebutuhan tujuan. Nah, ada di dalam format tabel ini terdiri dari 5 baris ya, dan ada 5 baris itu yang ini ya, yang ke mendatar ini baris, dan ada 5 kolom. Nah, ini kolom-kolomnya ya, kolom sumber tujuan, kolom T1, T2, T3, kapasitas sumber ini kolom. Sedangkan baris ini dari yang sumber tujuan ini T1, T2, T3 ini baris, kemudian P1, P2, P3, kemudian ini juga baris. Oke, sampai sini. Sekarang tabelnya disiapkan seperti ini ya. Ini adalah tabel awal ya, pengisian yang tabelnya akan tetap sama, tetapi yang berubah nanti angka-angka di dalam kotak-kotak ini. Nah, kita menyebutnya ini ada 6 kotak ya, ada 9 ya. Ini adalah kotak 1-1, ini 1-2, ini 1-3. Kemudian yang di tengah ini adalah kotak 2, 1, artinya apa? Baris 2, kolom 1. Ya, jadi mulai perhitungan barisnya dari sini ya, dari kotak ini. Kemudian ini adalah kotak 2, 2, artinya kotak 2, baris 2, ini adalah kotak 2, 3. Ini kemudian adalah kotak 3, 1, 3, 2, dan 3, 3. Lalu di dalam
kotak-kotak ini, 9 kotak ini ada kotak kecil. Nah, kotak kecil inilah yang menunjukkan besarnya transportasi atau biaya transportasi, ya. Di sini ada kotak kecil 20, kemudian 5, 8, dan seterusnya. Ini dari mana angka ini? Kita inputkan dari, eee, dari data ini ya, dari P1 ke T1 20.000. Kita lihat dari P1 ke T1 20.000. Nah, ini ribuannya tidak dimasukkan ya, kenapa? Karena nanti dalam perhitungannya kalau ribuannya itu dihitung itu jadi panjang ya perhitungannya. Oleh karena itu nilai ribuannya itu diabaikan dahulu. Nah, kita lihat ini kotak 1, 2 ya, dari P1 ke T2. Lihat ini ya, dari P1 didistribusikan ke P2. Ini menurut uraian di soal, di P1 ke T2 ini 5.000. Maka kita masukkan angkanya 5. Ribuannya kita ignore. Kemudian kita abaikan. Kemudian yang kotak, yang berikutnya yang kotak 13, kotak 13 ini, biayanya 8 dari mana? Nah, kita lihat di uraian di sini. P1 ke T3 ini 8 dan seterusnya ya, ini di-input pada kotak-kotak nih. Kita lihat yang terakhir ya, dari P3 ke T3 ini 19.000. Jadi posisinya ada di sini ya. Nah, dari P3 ke T3 ini, P ini harusnya kotak 33 ya, ini mohon maaf, ini harus di perbaiki lagi nanti ya. Ini kotak 33 ya. Ini 31, ini 32, ini 33. Ya, ada kesalahan pengetikan. Ini 32 ini harusnya. Oke, ini setelah biaya transportasi kita sajikan di dalam kotak kecil ini, maka nanti kita akan mulai mengisi berapa alokasi untuk di masing-masing kolom ini ya, atau kotak-kotak ini. Ini kita sebut kotak 11, ini 12, ini 13, kemudian 21 artinya apa? Baris 2 kolom 1, ini baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3, yang ini baris 3 kolom 1, ini harusnya 3.2, ini harusnya 3.3. Lalu angka-angka ini kita perhatikan dulu ya, angka-angka kapasitas sumber. Nah, kapasitas sumber ini kita inputkan dari uraian ini ya, kemampuan menghasilkan barang. Ya, masing-masing pabrik P1 90 ton, P2 60, dan P3 50 ton. Nah, kemampuan menghasilkan barang untuk P1 ini 90. Jadi diletakkan di sini. Makanya kita dikasih nama di atasnya ini kapasitas sumber. Kemudian dari pabrik 2 ini memiliki kemampuan memproduksi berapa? 60. Pabrik 3 kemampuan memproduksinya 50. Jadi disajikan di sini. Lalu ini sebagai apa? Nah, ini adalah kebutuhannya. Kebutuhan siapa? Kebutuhan tujuan. Ya, jadi tadi kan akan didistribusikan ke 3 tujuan ya, bisa jadi itu pasar ya, bisa jadi gudang-gudang grosir atau agen, atau mungkin ke rumah-rumah penduduk yang mendatangi warung kecil yang biasanya banyak ya di lingkungan masyarakat. Nah, jadi ini nanti kotak 11, kotak 1, 2, 1, 3, dan seterusnya ini akan kita alokasikan jumlahnya berdasarkan model Northwest Corner Rule. Berdasarkan Northwest Corner Rule, pengisian awal itu adalah pada paling kiri ya, jadi di sebelah kiri, paling kiri atas. Nah, ini adalah atau sudut barat laut ya. Kalau sudut barat laut ditinjau dari arah mata angin itu pasti posisinya di kiri atas ya. Oke, jadi kita masukkan berdasarkan pada yang kotak yang paling atas kiri, yaitu kotak 11. Nah, diisi berapa? Cara mengisinya adalah dengan mengisikan kotak ini dengan angka yang maksimal. Lihat ke bawahnya ya. Nah, T1 ini kebutuhannya adalah 50. Jadi pengisian pada kotak 11 ini tidak boleh melebihi 50 ya, tapi kalau kurang boleh. Tapi karena prinsipnya adalah maksimalkan. Ya, selama masih bisa maksimalkan, maka ini kita isi 50
ya, sehingga di kotak 21 dan 31-nya ini kita strip saja, artinya sudah cukup ya untuk T1 50 ini dialokasikan dari P1. Nah, selanjutnya karena ini sudah selesai ya pengisiannya, maka kita bergeser ke sebelah kanan. Nah, di sini kapasitas atau kebutuhan tujuannya adalah 110. Nah, 110 ini menunjukkan atau artinya pengisian pada kolom 2 ini tidak boleh ya melebihi 110. Baik, kita isi dulu yang sebelah, yang kotak 22 ya. Ini kita isi berapa? Karena di sini sudah ada 50 dan kita harus lihat juga kapasitas sumbernya. Kapasitas sumbernya masing-masing sudah disajikan sebelumnya dalam soal ya. Ini P190, P260, P3, artinya ini kemampuan fasilitas pabrik memproduksi. Nah, karena di kapasitas sumbernya 90 untuk baris 1, nah ini harus matching angkanya dengan yang 90, maka yang di kotak 1, 2 ini tentu harus diisi dengan angka yang kalau dijumlahkan sama ya dengan kapasitas sumber. Karena itu karena sudah ada 50 maka kita isi di kotak 1, 2-nya 40 ya, sehingga ini juga sudah sama ya angkanya. Ini tadi yang ke bawah sudah sama. Nah, kemudian kotak 1, 3-nya tidak perlu kita isi. Karena apa? Karena ini sudah cukup di 2 kotak ini ya, kotak 1, 1 dan kotak 1, 2. Baik, selanjutnya kembali ke kolom 2 pada T2. Ini yang ini tadi sudah. Kemudian masih ada 110, masih ada berapa lagi berarti masih ada 70 ya, 70. Nah, 70 itu dialokasikan ke kotak di bawahnya sampai selesai. Nah, karena sudah ada 60, maka yang ini kita isikan sudah ada 40, di sini di kotak 22 ini kita isikan 60. Apakah bisa di sini kita isi 70? Tidak bisa ya, kenapa? Karena kalau kita lihat ke paling ujung, ini maksimumnya bisa diisi 60 ya. Kalau kita isi 70 nanti nggak matching, terlalu besar di kotak 1, 2 di alokasinya, ke kotak 22 ya, dibandingkan dengan kapasitasnya. Jadi di sini kita isikan 60 ya, jangan 70. Intinya sebetulnya harus matching ya dengan ada kata-kata di harus matching ya dengan yang ada angka-angka di sebelah kiri, sebelah kanan maupun di bagian bawah. Ya, kemudian karena ini baru 100 masih ada 10 lagi maka kita isikan di kotak 32. Kemudian untuk melengkapi bagian akhirnya karena di sini 50 maka di kotak 33 ini kita isikan 40. Ya, seperti ini jadinya alokasinya. Nah, alokasinya seperti ini ya, ada 50, 40, 60 ya, 10, 40. Gitu di masing-masing kotak. Ini ada kotak yang kosong juga yang tidak kita isi ya, tidak apa-apa memang seperti ini ya. Nah, kemudian kita hitung kosnya. Ya, kosnya yang pertama adalah perkalian ini yang ada isinya 50 kali 20 ditambah 40 kali 5. Nah, yang kosong tidak usah, yang isi saja 60 kali 20, lalu 10 kali 10 ditambah 40 kali 9. Jadi ini dijumlahkan semua, hasilnya adalah 3260. Ini merupakan pengisian awal ya, pengisian awal. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita harus melakukan perubahan alokasi ya. Jadi ada misalnya misalnya ada yang memungkinkan bisa turun ya dari sisi biaya transportasinya, maka harus dirubah ya, harus dilakukan perubahan pengalokasiannya supaya mendapatkan biaya transportasi yang lebih rendah dari yang sudah ada ini. Di alokasi awal ini biaya transportasinya 3260 ya, kalau tadi ribuannya kita kembalikan lagi maka ini menjadi 3.260.000.
Baik, untuk langkah berikutnya adalah kita harus mengevaluasi kotak kosong ini. Ini ada 4 ya, ada 4 kotak kosong. Nah, yang kotak isinya ada 5. Nah, apa yang akan kita lakukan adalah mengevaluasi kotak kosong ya. Jadi, kita lihat langkahnya, kotak kosong 13 ya kita tuliskan dulu 13 ya ini kotak kosong. Kotak kosong 21, kemudian kotak kosong 23, kotak kosong 31 ya. Nah, kita lihat ada 4 kotak kosongnya ini. Nah, kemudian setelah menyajikan kotak-kotak kosong dalam kolom ini, ya kita lalu menghitung ya berapa lintasannya. Nah, cara melintasnya seperti ini. Kotak kosong yang pertama kita mulai dari minus ya. Jadi kotak 13 di sini melintas, syaratnya adalah melintas ke kotak isi. Jangan melintas ke kotak kosong lagi, tapi melintas ke kotak isi. Ya, karena di sini ada kotak isi, ya ini di sini ada isi semuanya, maka dari sini melompat ke kiri ya ke 40, kemudian jangan melompat ke 60 ya, jangan ke 60. Kenapa? Karena nanti nggak bisa melewati ini kosong. Jadi dari 40 langsung ke 10 ya, kemudian ke 40 lagi lalu kembali ke sini. Lalu bagaimana menghitung lintasannya? Nah, hitung lintasannya itu dari biaya transportasinya ini ya. Jadi dari min 8 plus 5 min 10 plus 19. Lihat, min 8 plus 5 min 10 plus 19. Jadi jumlahnya ini kemudian ditotalkan ya, berapa jumlahnya ini ternyata. Nah, oke, untuk yang kotak 13. Dengan cara yang sama, kita melakukannya pada kotak kosong lain, yaitu kotak kosong 21 misalnya ini. Nah, kita hitung lintasannya dari melompat dari kotak ini, kotak kosong ke kotak isi ya. Kemudian sampai dengan kembali ke kotak tersebut. Ya, kita mulai dari kotak ini ya, karena nggak bisa ya dari sini, karena ini yang ada isinya. Ya, caranya tadi betul ya. Jadi min 20 plus 5 ya. Jadi ini ke sini. Min 20 plus 5 min 20 plus 15. Kita lihat min 20 plus 5. Ya, bisa seperti ini ya. Jadi bisa begini. Min 20 plus 15. Bisa ke sini ya. Min 20 plus 5 ya, min 20 plus 15. Kita lihat min 20 plus 5 min 20 ya. Kotak 21 kok beda ya. Oh ya, dari sini ya, min 15 plus 20 min 5 plus 20. Maaf, tadi saya salah melihat ya, yang kotak kosongnya kan di sini. Jadi min 15 plus 20 min 5 plus 20. Ini kalau dijumlah hasilnya adalah 20. Kemudian kita lihat lagi kotak kosong berikutnya di sini ya. Di kotak berapa nih? 2, 3 ya. Jadi melintasnya ini dari kotak 23 nggak boleh ke atas. Kenapa? Karena ini kosong, jadi harus ke yang isi. Jadi kotak untuk lintasan kotak 23 ini dari min 10. Min 10 plus 20 min 10 plus 19. Atau bisa juga ya ke bawah min 10 plus 19 min 10 plus 20. Ya, kita lihat ya, min 10 plus 20 min 10 plus 9. Jadi min 10 plus 20 min 10 plus 19. Jadi seperti ini kontak lintasannya. Kalau dijumlah hasilnya adalah 19. Lalu yang terakhir itu kotak 31 ya, ini lintasannya kemana nih, ke yang isi tentunya. Nah, bisa ke sini bisa ke sini ya. Jadi kita coba ke atas saja, min 25 plus 20 min 5 plus 10. Atau bisa sebaliknya ya, ke kiri, ke kanan ya, min 25 plus 10 min 5 plus 20.
Ini kenapa tidak ke sini meloncatnya ya. Kalau misalnya min 25 plus 10 terus ke sini, ini nggak bisa lagi ke sini ya, karena ini kosong, kan syaratnya harus ke yang kotak isi. Nah, terus kalau misalnya mau ke atas juga, ini tidak efisien. Kenapa harus ke sini dulu? Kan bisa langsung ya, supaya secara alokasi perhitungannya bisa lebih efisien tadi. Baik, jadi evaluasi kotak kosong yang terakhir ya, min 25, ini bisa ke plus 10, min 20, plus 15. Jadi memang aturan perhitungan lintasan itu dari minus dulu, min pada kotak yang dievaluasi. Oke, kalau seperti ini hasilnya, yang terakhir tadi 0, nah ini artinya tidak ada yang negatif ya, sedangkan penyelesaian dengan model ini harus negatif semua hasil lintasannya ya. Artinya kalau di sini tidak ada yang negatif atau semuanya positif, maka yang diambil adalah yang positif paling besar ya. Jadi meskipun ada beberapa ya nilai, mungkin ada nanti nilai negatif, nilai positif. Nah kebetulan ini positif semua, maka yang diambil, yang dipilih untuk perubahan alokasi adalah yang nilainya paling tinggi. Kebetulan dari 4 nilai ini yang paling tinggi adalah 20. 20 ini ada di kotak 21. Oleh karena itu kotak 21-nya ini menjadi pilihan ya sebagai tempat awal kita melakukan perubahan distribusi barang atau alokasi barang. Ya, jadi kita mulai dari kotak 021. Nah, kotak 021 ini posisinya di sini ya. Coba kita lihat kembali. Nah, di sini kotak 021 ini di sini. Nah, untuk mengisi kotak kosong ini ya, ini harus kita lihat lintasannya. Tadi dapat angka perhitungan 20 ini dari mana? Nah, tentu kita lihat lintasannya lagi ya. Kotak 21 ya, kemudian kotak 11 dan seterusnya. Kotak 21 11 ke sini ya. Jadi ini adalah lintasannya. Baik, agar mendapat ini agar ada penurunan nilai ya, maka harus betul-betul tepat ya kita melihat kembali ke lintasannya. Nah, yang tidak kena lintasan ini dibiarkan ya, dibiarkan saja, tidak perlu ada perubahan apa. Jadi yang dilakukan perubahannya adalah pada kotak ini saja, 4 kotak ini. Kenapa 4 kotak ini? Karena melintasnya ke kotak 4 ini. Gitu ya. Nah, kemudian ini kita isikan, ini dianggap tidak ada dulu, ini juga dianggap tidak ada, ini juga tidak dianggap tidak ada ya. Tapi kalau ini yang di kotak yang tidak kena lintasan, ini tidak berubah angkanya. Jadi di kotak 1, 3 ini ya strip, artinya tidak ada yang diisi. Di kotak 2, 3 juga sama ya, di kotak bagian bawah juga demikian. Jadi yang dirubah hanya kena lintasan ini aja. Baik, kita mulai isi. Yang di sini diisi berapa? Ini dianggap tidak ada ya, dianggap tidak ada. Ini juga dianggap tidak ada. Ini juga dianggap tidak ada. Atau saya coba buka Excel-nya. Baik, mungkin nanti saja ya di penjelasan berikutnya. Sekarang kita isikan dulu dari sini, ini dianggap tidak ada tadi nilainya, ini 50 kita isi, ya 50, kemudian yang ini berarti kosong, ini kosong, karena ini sudah cukup ya di sini. Kemudian kalau ini 50, yang ini diisikan berapa, ya yang ini juga diisikan berapa. Nah, kita lihat ini kita isi dengan berapa? 90 ya. Bisa ya di sini 90 bisa tentunya ya. Nah, ini kosong, ini kita ganti 90. Kenapa kita isi 90? Karena ini tadi kosong ya, yang sementara yang di kirinya ini 90. Terus ke bawahnya juga sangat memungkinkan 110. Oleh karena itu, yang ini kita isi 40, nah yang ini kita isi berapa?
Nah, karena di sini sudah ada 10, maka ini kita isi 10. Ya, kita lihat. Nah, seperti ini jadinya. Ya, ini perubahannya 50. Kemudian di kotak 2 ini 90, di kotak 22-nya 10. Nah, ini yang tidak berubah. Gitu, kemudian dihitung ya, dihitung kosnya, yaitu yang ada distribusinya. Jadi 90 kali 5 ditambah 50 kali 15 tambah 10 kali 20 ditambah 10 kali 10 dan tambah 40 kali 15. Nah, ternyata sudah ada penurunan sebesar 2.260. Berarti terjadi penurunan kos ya, dari sebelumnya 3.260 menjadi 2.260. Nah, ini adalah penurunan kos sebesar 1.000. Ya, selisih dari 3.260 dan 2.260. Atau kalau kita mau mencocokkan ya, nilai 2.260 ini adalah nilai alokasi baru ya, pada kotak yang baru, yaitu 50. Nah, ini dikalikan dengan jumlah lintasan ya, jadi 20. Jadi matching. Ya, kalau misalnya saudara sudah coba hitung ya, kesesuaiannya, kemudian ternyata tidak sama, nah itu menunjukkan adanya kesalahannya atau kekeliruan dalam perhitungan. Ya. Nah, setelah ini bagaimana yang dilakukan? Nah, ini ada kotak kosong lagi ya, kotak kosong lagi yang berbeda dengan kotak kosong sebelumnya. Nah, kotak kosong ini perlu kita evaluasi. Jadi langkah berikutnya adalah mengevaluasi kotak kosong. Kotak kosong mana saja? Kotak kosong 11, kotak kosong 13 ya, kotak kosong 23 dan kotak kosong ini 31. Ya, kemudian kita lihat lintasannya ya, untuk kotak 011 ya, ini melintasnya bisa ke bawah dulu, bisa ke kanan ya. Jadi kotak 011 ini dari sini minus 20, kemudian plus 5, minus 20 plus 15. Minus 20 kotak kosong ya, ini kotak kosong 11 ya, kotak kosong 1 min 20 plus 5 min 20 plus 15 ya. Atau bisa ya, bisa juga ke bawah dulu, min 20 plus 15 min 20 plus 5. Ini tidak masalah ya, ketika ada yang ke kanan dulu atau ke bawah dulu, ini tidak apa-apa ya, nanti hasilnya pasti akan sama, tidak berbeda. Kemudian kotak kosong di 13 ini kemana melintasnya? Kalau ke bawah nggak bisa ya, karena harus ke kotak yang isi. Jadi melintasnya harus ke sini ya, berarti min 8 plus 5 min 10 plus 19, min 8 ya plus 5 min 10 plus 19. Nah, ini. Atau min 18 ya, min 8 plus 19 min 10 plus 5. Atau min 8 plus 5 min 10 plus 18. Ya, itu pasti nanti hasilnya sama saja ya. Itu tadi di kotak berapa? 1, 3 ya, min 8 plus 19 ke bawah dulu, min 8 plus 19 min 10 plus 5. Hasilnya 6. Kemudian kotak 31 ini ya, ini kemana? Melintasnya ke atas dulu. Ya, jadi min 25 plus 15 min 20 plus 10. Nah, ini ya. Nih, kotak 31 min 25 plus 15 min 20 plus 10. Ya, begitu juga dengan kotak yang terakhir ya. Nah, ini mana ya? Ini ya. Kejauhan saya. Nah, yang di sini tadi. Kotak 31 ya. Sudah, kemudian kotak 23. Nah, 23 yang ini. Ya, ini kemana melintasnya? Bisa ke bawah ya, min 10 plus 19 min 10 plus 20. Ya, min 10 plus 19 min 10 plus 20 ya.
Nah, ini hasilnya 0 ya. Maaf, salah. Hasilnya adalah 19 ya. Min 10 plus 19 min 10 plus 20 hasilnya 19. Nah, dari 4 perhitungan ini, maka yang dipilih adalah yang positif terbesar. Nah, positif terbesarnya adalah di 19. Yaitu pada kotak kosong 23. Nah, kita lihat kotak kosong 23 posisinya di sini ya, kotak kosong 23. Nah, artinya yang dirubahnya hanya yang memenuhi ini saja ya, yang ini saja, yang lintasan ini. Gitu. Ya, ini kita ini. Nah, aturannya bagaimana? Nah, yang kata lintasannya ini harus dinolkan. Ini dikosongkan ini. Ya, dikosongkan. Nah, sedangkan yang tidak kena lintasan ini biarkan ya. Tidak kena lintasan ini nih. Nih, ya. Yang kena lintasan hanya ini. Jadi, kita rubah, kita isi di sini dengan isian 50 ya, karena ini 50. Ini 50 ya. Kotak yang kita isi saya balik lagi. Yang paling besar ada kotak 23. Oh, ternyata kotak 23 ya. Ini 19 ya, 19. Nah, itu kotak 23. Nah, 23 itu yang ini. Nah, ini. Jadi mulai pengisiannya bukan di sini ya, tadi di sini. Jadi yang menjadi acuan adalah jumlah lintasan terbesar, dan ternyata tadi di yang positif, yang terbesar di kotak 23. Berarti kita akan mulai pengisian itu di kotak 23 ya, kotak yang ini. Bagaimana cara mengisinya? Dimaksimalkan. Ya, dimaksimalkan, yang berubah hanya lintasan ini saja. Jadi melintasnya ke bawah, samping ya. Oke, yang tidak kena lintasan jangan dirubah, yang ini biar aja. Jadi kita otak-atik ya, ibaratnya ini yang kotak ini saja. Kenapa? Karena ini kena lintasan. Ya, 10, 19 ya, kotak. Nah, ini min 10, 19 min 10 plus 20. Ya, oke, kita mulai isi. Nah, karena kita isi berapa di sini? Kita tidak bisa isi 50 ya. Kenapa? Di sini sudah ada 50 di ujung. Jadi kita hanya bisa isi 10 supaya matching dengan jumlah 60. Ya, kita isi 10 di sini. Lalu kita lihat di sini diisi ini berarti udah kosong ya. Ini udah kosong karena sudah pas 50 sama 10 60. Ya, lalu kita isi di bawahnya. Isi berapa di sini? Ini tadi kita isi 10, lalu yang di atasnya kita bisa isi berapa ya? Nah, oke. Kita lihat tadi kotak 23 ya diisi di sini 10, yang ini kosong. Ya, ini ingat ini 10, ini kosong. Ini udah ada 90 ya, tidak boleh dirubah ya. Ini 10, ini kosong. Nah, berarti di sini bisa berubah, yang ini juga bisa berubah. Ya, kita lihat hasilnya. Ya, ini 20, ini 30. Jadi yang berubah hanya kotak ini. Kenapa di sini diisi 20? Karena di atasnya sudah ada 90. Oke, kemudian dijumlahkan ya masing-masing 90 kali 5 tambah 50 kali 15 tambah 10 kali 10 tambah 20 kali 10 tambah 30 kali 19 hasilnya 2070. Nah, ada selisih ya, ada selisih. Oke, ini ada selisih berapa dari sebelumnya? Sebelumnya itu ada 2260. Ya, jadi ada selisih sekitar 2070. Ya, ini selisihnya berapa? Ya, dihitung dulu. Selisihnya adalah dari 2260 ya dikurangi maaf. Nah, dikurangi 2070. 09. Nah, ya ada selisih 190 selisihnya. Nah, selisih 190 ini merupakan perkalian ya dari 10 di kotak 23 pada lokasi baru dengan 19 ya jumlahnya. Jadi ini sudah matching. Lalu apakah ini sudah optimal atau belum? Ya, kita ulangi lagi evaluasi kotak kosong ya. Evaluasi kotak 01, evaluasi kotak 013 ya, ini 11, 13, 22 dan ini
31. Ya, kita lihat evaluasi kotak kosongnya dengan cara yang sama. Ya, seperti ini. Nah, kita dapatkan supaya dipersingkat saja ya. Kita dapatkan di sini hasilnya ada yang masih positif. Ini akan berakhir iterasinya jika di kolom terakhir ini sudah negatif semua. Jadi kita ambil satu yang kotak 13 ya, ini yang kosong. Kita lihat kalau lintasannya kotak 13 ini kemana. Nah, di sini ya melintasnya tentu ke bawah ya. Kita lihat tuh lintasannya min 8 plus 19 ya. Min 8 plus 19 min 10 plus 5. Jadi ini aja yang kita akan rubah, yaitu kotak ini ya. Nah, kotak yang lainnya ini tidak berubah ya, hanya kotak yang kena lintasan saja. Jadi kotak 013 ya, kemudian kotak 012 kita rubah kotak kosong ini adalah 32 dan kotak kosong 33. Nah, kita isi berapa mulainya di sini ya. Ini dianggap yang lain adalah ceteris paribus. Nah, karena di sini 60, kita lihat kotak berapa tadi? Kotak paling besar itu kotak 013, betul ya. Jadi dari sini maka kita isi ini dulu berapa ya, kita isi berapa di sini 90 ya. Yang ini kan kena lintasannya, jadi ini kena lintasan, ini 90, yang ini tidak kita isi ya. Kemudian karena ini ini tidak bisa 90 ya, karena di bawahnya ada 40. Jadi ini maksimal di sini adalah 40 ya, 40. Kemudian di sininya 50. Lalu di bagian bawahnya ya kita bisa atur, kita sesuaikan. Kita lihat hasilnya ya. Nah, ini ya kita isi di sini. Karena karena ini sudah ada ya, karena sudah ada, ini isinya 30, kemudian sebelah kirinya 60, lalu di bawahnya 50, dan ini sudah tidak diisi lagi, artinya sudah selesai. Ya, lalu kita hitung jumlahnya adalah 1890. Nah, ini juga sudah ada penurunan dan kita bisa cek ya penurunannya. Baik, alokasi yang iterasi ketiga. Nah, pertanyaannya apakah ini sudah selesai atau belum? Maka kita lanjut iterasi kembali. Nah, iterasinya apa? Iterasinya adalah evaluasi kotak kosong ya. Kotak kosong ini satu-satu ya, kotak kosong di 22 ya, kemudian kotak 031 dan kotak 033. Nah, kita isi dengan cara yang sama, kita bisa menghasilkan ini sudah negatif semua. Artinya kalau sudah negatif semua seperti ini sudah optimal, tidak perlu buat iterasi lagi ya. Baik, kalau sudah negatif semua berarti sudah tidak dilanjutkan lagi ya, sudah optimal. Lalu hasil akhirnya bagaimana? Kembali ke slide yang ini ya, yang realokasi untuk setelah iterasi 3 ya. Ini ternyata hasil akhirnya adalah biayanya 1.890.000 ya, atau karena tadi diabaikan jadi 1.890 nilainya ya. Nah, alokasinya bagaimana? Nah, ini alokasinya. Jadi dari pabrik 1 mengirimkan ke T2 ya sebesar 5, sebesar 60, ke T3 sebesar 30. Kemudian dari P2 mengirimkan ke P1 50 ya, ke T1 dan ke T3-nya 10. Dari P3 mengirimkan hanya ke T2 50. Ya, ini adalah penyelesaian akhir dari model Northwest Corner Rule. Baik, demikian ya yang dapat saya sampaikan. Untuk model berikutnya itu nanti akan kita bahas ya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.